Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Persatuan Kedua Sifat Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki sifat ilahi maupun sifat manusia. Ia adalah manusia Allah. Inkarnasi melibatkan anak Allah yang kekal itu mengambil sifat manusia, bukan manusia Yesus yang memperoleh keilahian. Jadi gerakan itu dari Allah ke manusia, bukan manusia kepada Allah. Di dalam Yesus, kedua kodrat ini digabung menjadi satu pribadi. Perhatikan buktinya yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, Kristus adalah satu persatuan dari dua sifat. Kemajemukan yang terkait dengan Trinitas Allah tidak ada di dalam Kristus. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai satu pribadi, bukan dua. Berbagai ayat mengacu pada sifat ilahi dan manusia, namun hanya berbicara tentang satu orang. Paulus menggunakan pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah atau sifat ilahi yang dilahirkan dari seorang wanita, ada sifat manusia. Galatia 4 ayat 4. Kemudian kita lihat ayat inti di atas mengatakan bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sifat ganda Kristus tidak terdiri dari kuasa ilahi yang abstrak atau pengaruh yang terhubung dengan kemanusiaannya. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Dan Paulus menulis bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Roma 8 ayat 3. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 2. Yang kedua, perpaduan dua sifat. Kadang-kadang Alkitab menggambarkan anak Allah dalam hal sifat manusianya. Allah menebus jemaatnya dengan darahnya sendiri. Kisah 20 ayat 28. Pada contoh-contoh lain hal ini mencirikan anak Allah dalam hal sifat Allahnya. Ketika Kristus datang ke dunia, satu tubuh telah dipersiapkan untuk dia. Ibrani 10 ayat 5. Ketika dia mengambil kemanusiaan ke atas dirinya, keilahiannya disalut dengan kemanusiaan. Ini tidak tercapai dengan mengubah manusia menjadi keilahian atau keilahian ke dalam kemanusiaan. Dia tidak pernah keluar dari dirinya ke alam lain, tetapi mengambil manusia ke dalam dirinya. Jadi kelahiran kemanusiaan yang digabungkan. Ketika dia berinkarnasi, Kristus tidak berhenti menjadi Tuhan. Dan keilahiannya tidak berkurang ke tingkat kemanusiaan. Setiap sifat mempertahankan posisinya. Sebab di dalam dialah, kata Rasul Paulus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Pada penyaliban sifat kemanusiaannya mati bukan keilahiannya, sebab hal itu tidak mungkin. Kita bersyukur sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia ia mengerti kita dan menjadi teladan bagi kita. Sebagai Tuhan ia menjadi penebus kita, manusia yang berdosa. Marilah kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan teladan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.